Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep 3 kreasi olahan ubi ungu jadi kue tradisional yang cantik dan kekinian. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan bakunya juga ekonomis, jadi cocok banget buat ide jualan. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Resep pertama pembuatan kue bugis mandi. Pertama pembuatan unti kelapa, siapkan wajan, lalu masukkan 200 gram gula merah, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk, 1 lembar daun pandan dan 100 ml air. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu aduk sampai gula merah larut dan mendidih. Nah, ini gula merahnya sudah larut dan sudah mendidih. Kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Aduk sampai tercampur rata. Lanjut masak sampai kadar airnya hilang atau sampai tanak, supaya unti kelapa nggak mudah basi. Nah, ini kadar airnya sudah hilang, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya didihkan air, masukkan 250 gram ubi ungu. Bisa juga ubi ungunya dikukus. Aduk sebentar dan masak sampai ubi ungu empuk. Nah, ini ubi ungunya sudah empuk, kemudian angkat dan tiriskan. Selagi masih panas, haluskan menggunakan alat seperti ini, atau bisa juga menggunakan garpu atau ulekan. Lakukan sampai ubi ungu benar-benar halus dan lembut. Nah, ini sudah cukup. Untuk memastikan akan Mama aduk menggunakan spatula. Nah, ini sudah benar-benar halus, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya membuat adonan kulit. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Masukkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Lalu masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Lalu masukkan sekitar 250 ml air hangat. Dimasukkan secara bertahap dan aduk kembali sampai tercampur rata. Dan lakukan sampai air habis ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kemudian masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Fungsi minyak goreng ini supaya tekstur adonannya tetap lembab dan nggak mudah kering ya teman-teman. Ulen kembali sampai kalis. Nah, ini sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini. Langkah selanjutnya siapkan unti kelapa. Dan siapkan cetakan kue talam yang sudah dioles dengan minyak goreng sampai rata. Oles telapak tangan menggunakan minyak goreng supaya nggak lengket. Ambil adonan secukupnya, lalu kepal-kepal. Kemudian bulatkan dan beri cekungan di tengahnya seperti ini. Kemudian masukkan unti kelapa secukupnya. Lalu tutup, rapatkan dan bulatkan. Nah, sampai bulat dan mulus seperti ini. Kemudian masukkan ke cetakan kue talam. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
ini sudah selesai. Satu resep ini menghasilkan 30 pieces. Satu piecesnya kalau ditimbang sekitar 35 gram ya teman-teman. Dan ini siap dikukus. Sebelumnya sudah didihkan air, lalu masukkan kue bugis. Kukus sekitar 20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah dikukus sekitar 20 menit dan kue bugisnya sudah matang. Kemudian angkat. Kukus kembali sisa adonan dan jangan lupa diberi jarak ya, supaya nggak saling menempel. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Langkah selanjutnya pembuatan flan santan. Masukkan 50 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, masukkan 600 ml santan. Dimasukkan sebagian dulu, lalu aduk dahulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata dan gak ada gumpalan, masukkan sisa santan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk ya, supaya gak ada gumpalan, dan lanjut masak sampai meletup-letup. Setelah mulai mengental seperti ini terus diaduk ya teman-teman, supaya bawahnya nggak mudah gosong atau berkerak. Nah, ini sudah meletup-letup, kemudian matikan api kompornya dan angkat. Langkah selanjutnya siapkan mika bulat seperti ini. Nah, ini flan santannya sudah hangat dan usahakan jangan dimasukkan saat flan masih panas ya. Dikhawatirkan mikanya akan mengecil dikarenakan sangat tipis. Tuang masing-masing mika sekitar 1 sendok sayur. Nah, seperti ini dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai masukkan kue bugis dan mama sudah cuci tangan ya teman-teman. Lalu taruh di atasnya seperti ini dan agak sedikit ditekan. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Supaya tampilannya lebih cantik, beri potongan daun pandan. Nah, ini sudah selesai. Mama membuat flan santannya untuk satu resep 15 pieces dan sisanya polosan seperti ini tanpa flan. Jika teman-teman mau coba jualan, siapkan mika ukuran nomor 6, lalu letakkan kue bugis mandi. Tampilannya cantik banget ya teman-teman. Lalu tutup dan staples. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Nah, seperti ini hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian. Kue bugis mandi ini dijual per piecesnya 2.500. Ini laris banget loh teman-teman. Nah, sekarang waktunya icip-icip. Ini flan santannya gurih dan lembut banget. Dicoba dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya benar-benar enak, lembut, legit, dan gurih dari flan santannya. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Kue putri mandi ini cocok banget buat ide jualan isian snack box paling laris. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Resep yang kedua, kue talam gulung. Langkah pertama, siapkan 1 butir ubi ungu. Ini beratnya sekitar 250 gram dan sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kemudian rebus di air yang sudah mendidih. Bisa juga ubi ungunya dikukus ya teman-teman. Aduk dan ratakan. Lanjut masak sampai ubi ungu empuk. Nah, ini ubi ungunya sudah empuk dan matang. Kemudian matikan api kompornya dan angkat. Lalu tiriskan. Diamkan dahulu sampai hangat, baru siap digunakan. Setelah hangat, masukkan 250 gram ubi ungu ke dalam blender.
150 gram gula pasir, ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Terakhir masukkan 400 ml santan. Santan ini didapat dari satu bungkus santan instan yang kemasan 65 ml dan air. Lalu blender sampai halus. Mama menginginkan kue talam yang lembut dan praktis, jadi mama blender ya. Bisa juga ubi ungunya dihaluskan menggunakan garpu atau ulekan. Nah, ini sudah cukup sampai teksturnya lembut seperti ini. Kemudian pindahkan ke wadah. Ini teksturnya lembut banget, jadi nggak mama saring. Jika ubi ungunya dihaluskan menggunakan garpu atau ulekan, adonannya disaring ya, supaya nggak ada bahan yang menggumpal dan tekstur kue talamnya lembut. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya membuat adonan putih. Siapkan wadah, lalu masukkan 50 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Kemudian masukkan 400 ml santan. Dimasukkan 2 tahap, lalu aduk sampai tercampur rata dan lakukan sampai santan habis. Nah, ini sudah selesai. Kemudian saring supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Supaya lapisannya lebih terlihat, akan mama tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan warna putih. Larutkan dengan sedikit adonan, lalu aduk sampai tercampur rata. Jika nggak suka pewarna putih ini bisa di skip ya teman-teman. Setelah larut, campurkan ke adonan, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup, lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan loyang. Mama pakai loyang diameter 20 cm, lalu oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata. Nah, ini siap digunakan, dan sebelumnya mama sudah panaskan klakat atau kukusan. Letakkan loyang yang sudah dioles dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan ungu. Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada bahan yang mengendap. Dituang sekitar 3-4 sendok sayur. Sambil diratakan ya. Kemudian kukus sekitar 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Kemudian tuang adonan yang berwarna putih. Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Tuang sekitar 4 sendok sayur dan sambil diratakan. Kukus kembali sekitar 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Kemudian beri motif polkadot. Motifnya nggak usah terlalu rapi juga nggak apa-apa ya teman-teman. Diacak aja seperti ini dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah cukup. Diberi motif polkadotnya setengah loyang saja ya teman-teman. Kemudian kukus sekitar 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, kemudian angkat dan kukus kembali sisa adonan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Untuk motif yang berikutnya, adonannya mama masukkan ke plastik segitiga. Lalu gunting ujung plastiknya kecil saja. Lalu aplikasikan seperti ini.
Dan dengan cara ini motifnya lebih cantik dan lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini adonan yang pertama sudah hangat, lalu keluarkan dari loyang, bantu sisir sampingnya menggunakan spatula. Lalu ambil adonan secara perlahan supaya nggak sobek. Nah, hasilnya cantik banget dan teksturnya sangat lentur. Kemudian balik, motif polkadotnya ada di bawah ya teman-teman. Kemudian gulung perlahan. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Supaya lebih rapi, potong ujung kanan kirinya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ini teksturnya lembut banget dan lentur. Kemudian satu gulung ini dipotong menjadi 3 bagian sama rata. Nah, ini sudah dipotong menjadi 3 bagian, lalu bungkus dengan plastik OPP ukuran 7 x 18 cm. Lalu rekatkan. Nah, hasilnya jadi lebih cantik. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Nah, ini sudah selesai. Karena adonannya sisa sedikit, jadi mama masukkan ke cetakan bunga ya teman-teman. Tampilannya sama-sama cantik dan teksturnya sangat lentur. Dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, lembut dan legit. Teman-teman harus coba. Ini recommended banget buat ide teman ngeteh atau ngopi ya teman-teman. Bahkan untuk ide jualan. Tuh, teksturnya lembut banget. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Resep yang ketiga, kue Nagasari. Langkah pertama, siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Selanjutnya siapkan wadah dan parut dengan parutan yang lubangnya agak besar. Parut ubi ungu memanjang. Nah, memanjang seperti ini, lakukan sampai selesai. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya mama akan merebus 900 ml santan supaya kue Nagasari nggak mudah basi. Dan santan ini didapat dari 1 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Lalu 200 gram gula pasir, ini opsional, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Dan 1 lembar daun pandan. Lalu aduk dahulu sampai tercampur rata. Selanjutnya siap dimasak dengan api sedang. Sambil terus diaduk supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya membuat adonan. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan 1 saset vanili bubuk. Ini setara setengah sendok teh, bisa diganti dengan vanili cair. Aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan santan yang sudah suhu ruang, dimasukkan secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata dan lakukan sampai santan habis ya teman-teman.
Setelah selesai saring adonan, supaya nggak ada bahan yang menggumpal, setelah selesai sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya siapkan cetakan twister ukuran besar. Jika pakai cetakan yang lebih kecil hasilnya pasti lebih banyak. Bisa diganti dengan cetakan yang lain ya teman-teman, pakai saja yang ada di rumah. Oles dengan sedikit minyak goreng sampai rata, lakukan sampai selesai. Kemudian masukkan ubi ungu yang sudah diserut. Untuk banyaknya disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap dikukus. Sebelumnya mama sudah panaskan klakat atau kukusan. Masukkan ubi ungu yang sudah diserut. Selanjutnya masukkan adonan dan sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung. Berhubung mama menginginkan ubi ungu nggak mengendap di bawah, jadi adonannya mama tuang sampai penuh. Jika menginginkan ubi ungunya mengendap di bawah, caranya tuang setengah dulu. Lalu kukus dahulu selama 5 menit dan adonan berikutnya kukus selama 15 menit. Nah, ini sudah selesai, dituang sampai full seperti ini, lalu kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 25 menit. Nagasari ubi ungunya sudah matang, tandanya atasnya sudah kering dan nggak basah. Aromanya harum banget loh teman-teman. Kemudian angkat. Kukus kembali sisa adonan dan ini akan mama masukkan adonannya setengah dulu supaya ubi ungu mengendap di bawah. Kukus selama 5 menit dan berikutnya kukus selama 15 menit. Setelah dingin sebagian sudah dikeluarkan dari cetakan ya teman-teman. Caranya sangat mudah. Cukup ditekan cetakannya seperti ini. Nah, hasilnya cantik banget. Ini yang tanpa endapan ubi ungu. Ini yang di piring saji yang ada endapan ubi ungu. Hasilnya sama-sama cantik. Dan supaya lebih menarik, beri potongan daun pandan. Jika mau coba jualan, kemas dengan mika. Mama pakai mika ukuran nomor 6 terlalu kecil. Jika mau pas pakai mika ukuran nomor 7 ya. Untuk meningkatkan harga jual beri stiker ucapan terima kasih. Nah, hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian. Dan sekarang waktunya icip-icip. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya cantik banget. Saat disendok teksturnya sangat lembut. Dicoba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak, sedikit kenyal, lembut dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share, mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.